Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 animasi. Di kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa warga sekolah SMK Negeri 4 Semarang. Perkenalkan, nama saya Anabella Nade Safira. Nama saya Salsabila Nur Aini Santoso. Nama saya Marcelina Renalda Shaluna. Nama saya Nadia Ulia Pasha Arifin. Nama saya Lembayung Fatma Inosentia. Dan selamat menyaksikan. Let's go. Oke teman-teman, saya di sini akan mewawancarai ibu tamping atas ya. Perkenalkan namanya. Namanya Sri. Sri udah berapa lama jualan di kantin atas? Setengah tahun. Tahun. Kalau boleh tahu suka dukanya jualan di kantin atas ini apa ya? Misalnya kayak bawa dari bawah ke atas kayak gimana? Ya. Kalau bawahnya berat dari bawah ke atas. Kalau buat sampai sini tuh sekitar dari jam berapa ya Bu? Staf sekolah ini? Jam 7. Persiapannya kira-kira makan waktu berapa jam? 3 jam, 3 jam. Kalau suaranya mati, banter. Kalau boleh tahu ada kerjaan tambahan selain di sini atau? Ada jualan sate di rumah. Kasih. Paginya. Iya, pagi jam setengah sampai jam setengah 7. Oh berarti habis jualan sate langsung ke sini? Iya. Kegiatan lainnya di waktu luang ada nggak Bu? Nggak ada. Makasih Bu. Oh iya. Selamat siang, saya Lembayung dan saya akan mewawancarai salah satu murid SMK Negeri 4 Semarang. Apakah masnya bersedia saya wawancarai? Bersedia, Kak. Ya, pertama-tama namanya siapa dulu ya? Perkenalkan, nama saya Rasya Armia Pramudia. Dari kelas dan jurusan? Saya kelas 10 dari jurusan Teknik Otomotif 2. Selanjutnya alasan masnya masuk ke jurusan ini apa ya? Alasan saya masuk ke jurusan Teknik Otomotif yaitu saya ingin belajar tentang bidang-bidang mesin mobil dan juga tentang komponen mobil serta belajar tentang di bidang otomotif itu karena saya suka. Oh ya. Selanjutnya suka dukanya masuk jurusan ini apa ya? Selebihnya belum ada duganya ya Mbak, karena sejauh ini yang saya rasakan tuh sangat menyukai dengan ajaran-ajaran teknik otomotif karena bersifat menyenangkan dan saat mengajar di bidang otomotif atau di mapel otomotif ini itu tuh gurunya mudah dipahami dan sangat jelas saat menjelaskan, jadinya tidak ada rasa nggak tahu dan lancar. Jadi sesuai bakat minat dari lahir ya, dari kecil. Kalau dari bakat itu sebenarnya itu saya nggak berbakat dalam hal ini karena saya suka dan hobi. Oh ya. Jadinya saya suka itu. Oh ya, jadi hobinya sesuai sama jurusan ini ya? Ya, saya sesuai. Ada hobi lain nggak selain ini? Hobi saya banyak selain otomotif, saya juga suka memancing. Oh, memancing. Oh ya, menarik ya hobinya. Yes. Jadi kegiatan dan rencana masa depannya apa sudah direncanakan? Sudah ada, Kak. Oh, sudah. Boleh tahu? Kalau untuk kedepannya tuh saya mau berkuliah di jurusan teknik otomotif juga, letaknya tuh di Undip, yaitu Politeknik di daerah Undip, Polines namanya. Oh ya, jadi mau melanjutkan pendidikan dari SMK menuju kuliah ya? Ya, betul sekali. Terus selanjutnya setelah kuliah mau ngapain? Setelah kuliah rencana saya itu saya ingin membangun sebelum membangun saya itu mau ikut kerja dulu di daerah perusahaan agar saya mengetahui bagaimana dengan struktur usaha itu. Misalnya kayak contohnya AHAS. Di situ saya akan mendaftar di AHAS dulu menjadi pegawainya. Setelah itu beberapa tahun kemudian saya akan membeli sebuah ruko atau bengkel yang agak besar dan akan saya kelola sendiri. Oh iya, menarik ya. Iya. Gitu.
Oke, selanjutnya apa ada motivasi yang ingin disampaikan oleh Masnya? Ada. Ya, boleh sebutkan? Ya. Jangan takut buat jangan takut buat belajar. Jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Wah, Dan juga kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Makalah harus sering-sering belajar dan harus sering-sering semangat untuk mewujudkannya dan berdoalah setiap harinya. wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Masnya udah mau diwawancarai dan meluangkan waktunya. Ya, terima kasih Kak, sama-sama. Ya, demikianlah wawancara kita hari ini dan kita akan melanjutkan ke wawancara selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan mewawancarai salah satu guru SMK 4. Di sini saya bersama dengan nama Pak siapa? Panggil saja Pak Kandia. Pak Ansardi ya. Apa Bapak punya waktu untuk saya wawancarai? Tentu saja. Banyak. Nah, saya akan bertanya, Bapak ini mengajar mapel apa ya? Saya di SMK Negeri 4 Semarang ini mengajar mapel produktif animasi. Jadi Bapak ini guru produktif ya? Ya, benar sekali. Suka duka menjadi guru apa sih Pak? Suka dukanya, kalau sukanya ya senang bertemu dengan banyak orang, terutama orang-orang baru. Kalau dukanya sih harus berangkat pagi aja. Gitu. Oh iya Pak. Ya, selanjutnya sudah berapa lama Bapak mengajar? Saya di SMK Negeri 4 Semarang ini sudah baru 4 tahun. Iya, baru sebentar. Terus apa lagi? Meluangkan waktu melakukan kegiatan apa ya? Kegiatan di sekolah atau sesudah selesai sekolah? Di sekolah bisa, di sesudah sekolah bisa. Oh, kalau di sekolah paling ya sket-sket biasa, gambar. Terus kalau di rumah biasanya aja cuma bonsai. Oh, jadi Bapak punya hobi menanam? Bonsai digital. Gitu. Ya. Bapak ada motivasi buat para murid atau buat para penonton? Motivasi untuk para Gen Z ya namanya ya. Gen Z ya. Kalau generasi kalian itu kan namanya Gen Z. Kalau Pak Kandia kan generasi milenial ya. Untuk Gen Z biasanya lebih kreatif dan teknologis, lebih cerdas, lebih itulah lebih rentan sepertinya terhadap sesuatu yang apa namanya isu-isu yang baru. Jadi saran saya pandailah memilah-milah konten terutama yang ada di sosial media, mana yang bisa bermanfaat positif itu diaplikasikan di kegiatan sehari-hari gitu aja. Oh ya, luar biasa ya motivasinya teman-teman. Nah, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Guys, dengan saya di sini saya Marcel akan mewawancarai siswa ini. Selamat siang, nama Anda siapa? Nama saya Aisyah Azara. Oh ya, kamu dari jurusan mana? Kelas mana? Di KV 1. 10 di KV 1. Oh, di KV 1. Di KV 1 itu jurusannya ngapain aja ya? Ya, jadi kita jurusannya itu kayak lebih ke seni tapi ada IT-nya juga gitu. Jadi kayak kita tuh lingkupnya lingkup seni, tapi itu kita bermain dengan teknologi. Oh, berarti kayak campuran gitu ya? Keren. Oh, terus? Iya. Terus apa ya? Keseharian itu ngapain aja kalau kamu berkenan mau mengetahui mau memberitahukan kita kegiatannya dalam jurusan Anda itu bagaimana? Kita kan tadi sudah pasti kita main komputer terus ya. Nah, di komputer itu kita kayak buat desain atau kayak buat desain lah kayak poster atau logo atau desain kartun gitu. Terus kita juga ada gambar sketsa atau pakai gambar nirmana itu yang paling susah. Gambarnya berarti banyak di digital sama di tradi juga. Ya, tapi kita lebih banyak menggunakan di digital kalau di
SMK. Oh, tapi itu kamu masuk jurusan itu juga karena apa gitu? Nah, saya masuk karena gini, di kafe itu kan mempelajari banyak bidang gitu ya. Jadi kayak ada seni, terus seninya juga banyak banget lingkupnya, terus ada teknologi juga. Nah, harapannya sih kalau saya keluar dari jurusan ini, maksudnya lulus dari jurusan ini, saya tuh punya banyak skill gitu loh. Jadi siap buat kerja, matang buat kerja. Mantap, mantap. Ya, Hebat sekali, hebat sekali. Ya. Lalu rencana kedepannya apa? Untuk setelah lulus dari sini saya mau berkuliah di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta dengan jurusan DKV sama lalu saya setelah lulus tuh mau berencana untuk mengembangkan bidang perfilman di Indonesia karena bidang perfilman di Indonesia tuh kayak kurang diminati dan kurang dihargai oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya mau menunjukkan inilah film Indonesia tuh bisa kayak gini gitu loh. Keren banget. Berarti kamu pengen bisa membuat film Indonesia tuh menjadi kualitas yang tinggi yang bisa yang di Jepun gitu, yang kayak pakai efek-efek gitu kan keren gitu kan ya, kayak Avatar tuh keren banget ya, kayak gitu. Lalu ada kata motivasi lainnya nggak buat teman-teman kita atau siapapun gitu? Ada satu, kalau dikasih cobaan, cobain. Iya, biar kamu tuh tambah semangat, tambah kuat. Iya nggak? Tol. Oke, baiklah. Kalau gitu terima kasih atas waktu Anda ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya guys, sekian dari saya. Terima kasih dan teman saya juga. Dadah. Oke, selanjutnya dengan saya Salsa di sini, saya akan mewawancarai narasumber selanjutnya. Permisi Kak, ada waktu sebentar. Oh iya, ada, silakan. Mau apa? Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Saya Butiara. Bu Tiara, kalau boleh tahu di sini ngajar apa ya, mapel apa? Kalau di sini saya mengajar di matematika. Oh, matematika. Kelas apa aja ya yang diajar di SMK 4 ini? Kalau kemarin itu kan guru pamong saya Bu Agus. Nah, waktu pertama itu kita observasi di kelas 10 sama 11 12, tapi yang saya ajar itu di 11 TM2. 11 TM2. Ya. Kalau boleh tahu kakaknya dari universitas mana ya? Dari Universitas PGRI Semarang. Oh, di sini udah berapa lama? Udah 1,5 bulan sih. 1,5 bulan. Terus alasan mengajar di sini? Kalau di sini itu kan kebetulan kita itu mencarinya yang SMK karena emang dari kita kelompok kita itu ada yang dari program studi pendidikan teknologi informasi. Nah, kebetulan di SMK 4 ini kan ada yang animasi, ada yang komputer-komputer itu kan. Yeah. Jadi kita tertariknya di sini segitu. Selama mengajar di sini mesti ada suka dukanya. Nah, kira-kira apa? Kalau suka dukanya itu, sukanya itu ketemu sama anak-anak yang baru gitu. Maksudnya tuh karakteristiknya kan beda-beda. Ada yang emang ada bandel, terus ada yang suka jail juga, kayak gitu-gitu. Kalau dukanya ya mungkin terlalu sebentar sih di sini. Oh, sebentar. Iya. Terus tadi kan kalau dari pengalaman kakak beberapa anak ada yang bandel. Nah, kira-kira cara mengatasinya gimana? Kalau cara mengatasinya itu, kalau aku pribadi ya, itu kan aku di TM2. Kebetulan anaknya tuh waktu aku pertama kali observasi itu bener-bener rame banget. Dan sampai bagus juga, udah ada bagus tapi masih rame gitu. Nah, waktu pembelajaran itu aku nyoba mereka biar gimana ya caranya biar aku tuh bisa ngehandle mereka walaupun keadaan rame kayak gitu. Jadi, misal pas pembelajaran itu aku pakai caraku sendiri biar mereka nggak apa-apa rame, asalkan waktu pembelajaran mereka tetap fokus sama materinya gitu. Selain mengajar di sini, mungkin ada kesibukan atau hobi lain? Kalau untuk hobi sendiri itu sebelum magang di sini kebetulan saya itu menyanyi di kafe, terus juga kalau yang masih aktif sekarang itu live streaming. Oh, menyanyi di kafe itu udah lama atau baru-baru ini? Sudah dari 2019. Oh, 2019, berarti suaranya kakaknya bagus dong. Terus untuk rencana kedepannya? Kalau untuk rencana kedepannya, aku jadi itu sih pengennya nanti buka usaha sama fokus di konten kreator gitu. Oh, keren. Semoga tercapai ya kak. Amin. Terus kira-kira ada kata-kata motivasi nggak buat kita dan penonton? Oke. Untuk kata-kata motivasi hari ini, mungkin jangan takut gagal, karena kegagalan itu bisa kalian menjadi orang yang lebih dan lebih lagi sukses dari orang lain, seperti itu. Keren. Oke, terima kasih ya kak
Kalau gitu terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya buat kita. Iya, sama-sama. Oke, dengan saya selanjutnya Nadiolia Pasyarifin di sini akan mewawancarai narasumber selanjutnya. Boleh perkenalkan diri Ibu? Ya Mbak, dengan Mbak siapa tadi? Mbak Nadia. Mbak Nadia. Nama saya Ibu Sumarti Ningsih, ya. Biasa dipanggil? Dengan Buning. Ya. Ya. Biasanya mengajar di mapel apa sama kelas apa? Buning itu mengajar atau mendapat amanah tugas dari sekolah, yaitu bahasa Jawa, ya bahasa daerah. Sedangkan kelas yang diajar itu paralel untuk kelas 10 dan kelas 11. Tentang jurusannya beragam, berbagi dengan Ibu Mita dan Ibu Alfi. Sudah berapa lama mengajar di SMK ini? Kalau mengajar di SMK itu Buning sejak tahun 2005 sampai sekarang berarti sekitar 18 tahun. Tapi kalau pengalaman mengajar sebagai guru itu sejak 1997 sampai sekarang ya sekitar berapa itu 26 tahunan ya. Nah, sudah lama ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu cara Ibu mengatasi anak-anak yang bandel itu bagaimana ya Bu? Anak bandel ya, itu biasanya memang anak yang punya perilaku khusus ya. Jadi tingkat kenakalan atau kebandelan itu kan tinggal dilihat. Kadang ada yang hanya perlu dinasehati, tapi kalau itu memang sudah keterlaluan bagi Buning, itu ya tentunya harus ditindaklanjuti. Mungkin perlu ada artinya dihadirkan wali kelas. Kalau saat mengajar kebetulan bukan saya sebagai wali kelas, itu misalnya itu biasanya saya harus melibatkan wali kelas. Kemudian juga kalau memang harus berkaitan dengan BP, ya saya akan lakukan. Tapi kalau hanya bandel yang sifatnya itu di kelas rame atau apa, ya itu tugas guru untuk mengarahkan. Dan memang kadang anak itu kan ya pengen bersuara ya, tidak terus meneng terus gitu. Jadi tingkat kebandelan bagi Buning lihat perkaranya. Jadi lihat masalahnya dulu gitu ya. Kalau misalnya waktu luang itu Ibu biasanya ngapain aja? Wah, jadi guru itu kalau waktu luang itu alhamdulillah ya beragam sekali. Ya yang pertama, kalau yang istirahat pertama itu kalau misalnya pagi belum sempat sarapan kan bisa sarapan gitu ya. Kemudian juga kalau pas ada waktu luang tidak mengajar itu ya kadang kita sebagai guru tentunya ada tugas administrasi yang harus diselesaikan, entah itu ngoreksi atau membuat laporan-laporan ya. Kemudian juga ini kan eranya digitalisasi ya, jadi kadang ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, kadang belajar juga sama teman, komunikasi dengan teman guru ya, sharing, kemudian juga lihat berita-berita di medsos ya, itu nggak rahasia lagi ya, entah dari YouTube, IG atau TikTok dan lain sebagainya, itu kadang juga kami lakukan. Terus juga kalau pas kebetulan ada kegiatan-kegiatan sosial untuk kita sebagai warga sekolah itu ya kadang juga misalnya menengok dari teman yang sakit itu, kalau pas ada waktu luang ya kita ikut gitu. Kemudian ada yang melahirkan, kemudian keseripahan atau hal-hal lain ya, kurang lebih itu. Jadi terbanyak ya tentunya untuk menyelesaikan administrasi sekolah. Hal-hal lain ya kita sebagai manusia yang berkehidupan sosial itu sebisa mungkin juga kita lakukan interaksi. Berarti jadi guru itu termasuk dalam sibuk gitu ya? Gimana Mbak? Berarti jadi guru tuh sibuk banget atau enggak? Ya dikatakan sibuk atau tidaknya itu kadang juga bergantung di hari itu ya, atau berbarengan dengan kegiatan mengajar sebagai tugas utama itu juga ada tugas-tugas lain ya, membantu kepala sekolah di bidang-bidang tertentu begitu. Kalau pertanyaannya secara umum ya sebagai guru
itu kan ada yang menjadi wakil kepala sekolah, ada yang menjadi ketua program di jurusan masing-masing, mungkin dari staf dan lain sebagainya itu, sehingga kadang tugas guru tidak hanya mengajar siswa, ya ada tugas-tugas lain, kemudian juga tuntutan administrasi sebagai pegawai itu kadang juga kita harus selesaikan semua. Iya, ada batasan-batasan. Kalau boleh tahu ibunya ada motivasi nggak buat siswa yang ada di sini sama penonton yang Gitu. Ya. Ya yang jelas jadilah siswa yang baik ya. Pinter atau pandai itu bonus yang Allah berikan. Tetapi menjadi orang yang baik ya itu harus. Kemudian jangan lupa berbakti dengan orang tuamu, terutama orang tua kandung dan juga orang tua guru di sekolah ya, yang saya maksud itu juga, karena itu juga orang tua kalian, dan hormatlah kepada semua orang itu. Ya kurang lebih itu. Oke, terima kasih buat Bu Wening atas waktunya. Sekian, terima kasih. Kalau enggak yang itu tadi wawancara singkat dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.